Hai semuanya, apa kabarmu saat ini? Semoga dalam keadaan damai dan tenang. Pernah nggak sih kamu merasa sulit sekali untuk bertemu atau bersatu dengan pasangan yang benar-benar klop, yang benar-benar sefrekuensi, yang terasa seperti belahan jiwa? Atau yang lebih sering terjadi nih, sudah bertemu nih, sudah punya hubungan nih, tapi hubungannya selalu diwarnai konflik dan terasa berat. Berdasarkan data psikologi hubungan menunjukkan bahwa salah satu faktor terbesar kegagalan hubungan adalah konflik internal yang dibawa masuk ke dalam dinamika pasangan. Ingat, kita cenderung menarik apa yang kita pancarkan. Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin, seorang energy healer dan spiritual guide. Aku percaya kalau kualitas hidup berasal dari keselarasan soul, body, and mind, termasuk di aspek love life. Dan kali ini, aku ingin mengajakmu melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih dalam, yaitu konflik dan pertentangan dalam diri sendiri. Percayalah, selama pertentangan itu masih kuat di dalam hatimu, energi cinta yang kamu butuhkan untuk menyambut potensial jodoh atau pasangan spiritual akan sulit sekali teraktivasi dan termanifestasi. Yuk, coba kita lihat sejenak ke dalam diri. Apakah kamu sering merasa kayak ingin maju, tapi ada suara kecil yang bilang kalau kamu tuh tidak layak? Atau kamu ingin membuka hati, tapi di sisi lain kok ada rasa takut ditinggalkan atau takut dihianati yang sangat besar? Atau ingin menerima diri seutuhnya, tapi selalu ada bagian dirimu yang kamu kritik dan kamu hakimi. Inilah yang kusebut sebagai konflik dan pertentangan batin. Itu adalah benturan antara soul, jiwa atau esensi sejatimu, mind, pikiran dan ego yang penuh dengan self-doubt, dan body, tubuh fisik yang merespons dengan stres atau ketegangan. Nah, ketika tiga elemen ini, soul, body, and mind ini tidak selaras, mereka menghasilkan getaran atau energi yang tidak stabil. Nah, energi inilah yang kemudian kamu bawa ke setiap interaksi dan hubungan. Mari kita bicara sedikit tentang energi cinta. Nah, dalam dunia spiritual dan energi healing, cinta atau love energy adalah frekuensi tertinggi. Frekuensi yang menyembuhkan, frekuensi yang menyatukan. Secara logis, getaran emosi positif seperti cinta, rasa syukur, dan damai ini terbukti mampu mengubah pola kerja otak dan sistem saraf otonom kita. Ini memicu pelepasan hormon seperti oksitosin, sering disebut sebagai hormon cinta. Saat kamu punya konflik internal, soul, si jiwa sejati, ini ingin memberi dan menerima cinta yang murni. Itu memang naturenya Tetapi ada mind, si ego dan ketakutan. Ini cenderung menciptakan dinding atau ada narasi negatif seperti aku tidak cukup baik atau semua orang akan menyakitiku. Nah, ini menghalangi alirannya. Dan si body, si tubuh fisik, dia ini cenderung menahan emosi ini sebagai ketegangan. Sehingga kamu memancarkan getarannya, getaran dengan rasa keraguan, kecemasan, dan juga ada pertahanan diri. Kalau sudah seperti ini sih, ini bukan cinta ya. Dampak saat soul, body, and mind kamu tidak selaras di relationshipnya kamu menarik pasangan yang justru memicu dan mencerminkan konflik internalmu. Hubungan ini menjadi ajang untuk menyelesaikan pekerjaan rumah pribadimu yang belum selesai. Harusnya kan hubungan itu menjadi ruang pertumbuhan yang damai bersama pasangan. Karena konflik yang kamu cari bukan di luar tapi ada di dalam dirimu, ini ada salah satu cara untuk menyelaraskan kembali soul, body, and mindmu sehingga bisa mengaktifkan kembali energi cintamu. Meditasi nafas juga bisa, tapi kan ada beberapa orang yang belum akrab atau belum terbiasa dengan konsep meditasi nafas, ini ada cara yang lain. Aku sebut ini sebagai teknik feel your heart. Oke, ini caranya mudah banget. Aku menganjurkan melakukan ini di tempat yang tenang. Jadi kamu duduk nyaman cari tempat duduk atau yang bisa agak rebahan sedikit. Aku menganjurkan untuk memejamkan matamu sambil meletakkan satu tanganmu di area jantung. Aku sebut ini sebagai heart chakra. Lalu buang nafas lewat mulut. Membuang nafas ini seperti sedang meniup asap tebal. Jadi ada suaranya. Seperti itu. Kemudian tarik nafas yang lembut lewat hidung.
Kamu tahan dulu sebentar, kemudian buang nafas pelan-pelan lewat mulut seperti mendesis. Ditahan dulu sebentar, kemudian bernafas normal. Jika sudah bernafas normal, coba kamu rasakan detak jantungmu, sambil membayangkan dirimu yang paling rentan, yang penuh ketakutan dan konflik. Nah, itu adalah sisi pikiran dan tubuhmu yang sedang kesakitan. Kemudian, ucapkan di dalam hati, dengan nada yang paling lembut, seolah kamu berbicara pada seorang sahabat yang sedang menangis. Katakan, "Hei, aku melihatmu ketakutan. Aku tahu kamu merasa belum layak, tapi aku di sini untukmu, dan kamu aman bersamaku." Nah, ini adalah suara jiwa atau kesadaran sejatimu. Do your best untuk bisa menahan selama kurang lebih 1-2 menit. Biarkan sensasi penerimaan ini meresap ke dalam tubuhmu, dan sebelum kamu membuka mata, ucapkan syukur atau doa pada Tuhan. Oke, ini adalah bentuk penyelarasan diri yang paling sederhana. Nah, dengan mengakui dan memeluk sisi dirimu yang berkonflik, kamu menghentikan pertentangan itu. Saat konflik internal berhenti, energi cinta dapat mengalir bebas dan vibrasimu pun berubah. Kamu bisa melakukan ini ya, feel your heart ini sesering mungkin kok. Sadari, penyatuan dengan pasangan spiritual adalah perjalanan yang dimulai dari penyatuan di dalam dirimu. Soul, body, and mind-mu adalah satu kesatuan, dan energi cinta adalah jembatan yang menghubungkannya. Jadi mulailah hari ini dengan sedikit lebih lembut pada dirimu sendiri. Konflik batinmu adalah sinyal, itu bukan hukuman. Sadari juga bahwa kamu tidak sendirian, ada Tuhan bersamamu. Dan saat ini aku mendoakanmu agar kamu selalu terhubung dengan Tuhanmu. Kamu menyadari Tuhan dalam dirimu dan yang ada di alam semesta sebagai sumber kedamaianmu yang sejati. Amin. Ya, bagi kamu yang resonate dengan pembahasan kali ini, silakan sharing pengalamanmu di kolom komentar atau sharing juga opinimu sehingga bisa melengkapi apa yang kusampaikan kali ini. Dan tolong support channel ini dengan like atau share linknya, subscribe, dan juga tap notifikasi bellnya. Oke, thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.